begitu panen, pas panen raya, itu harganya turun sampai lebih sangat murah, sehingga sama petani dibuang-buang ke kebunnya gitu. Nah ini problem-problem pertanian yang berat gitu ya. Oke, halo sobat muda semua. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, ya, tamu dari Malang. Siapa lagi kalau bukan Pak Agus? Halo Pak Agus. Halo, selamat malam. Halo bro, semua selamat malam. Oke, ya. Sekarang Pak Agus lagi di Malang ya Pak? Ya, di Malang belum bisa kembali nih, repot sekali nih. Oke, nah selama di Malang Pak Agus ngapain aja Pak? Wow, ya biasa. Apa? Rapat-rapat lewat Zoom, terus KTB sama anak-anak mistis di zaman jadul dulu. Bisa KTB tiap hari Minggu ya, minggu pertama, minggu kedua, ya pokoknya semua bisa kita jalan gitu aja. Oke. Nah, yang kedua ya biasa ke petani-petani kakao, petani padi, macam-macam lah, tetap kegiatan seperti tidak ada sesuatu yang tidak bisa dikerjakan. Pokoknya mengerjakan apa yang bisa dikerjakan gitu aja. Oke, menarik nih guys, mengerjakan apa yang bisa dikerjakan. Oh iya, Pak Agus sudah berapa lama sih menggeluti di bidang pertanian, Pak? Kurang lebih 8 tahun. 8 tahun. Pak Agus kenapa tertarik di pertanian? Yang pertama, masyarakat Indonesia kan kebanyakan petani. Yang kedua, petani-petani di Indonesia pada umumnya memiliki tanah kurang lebih antara 0,5 sampai 1 hektar. Kalau petani mempunyai lebih dari 1 hektar, itu petani kaya sudah. Nah, pekerjaan petani pekerjaan yang sebenarnya berat, tetapi kalau digeluti dengan bagus, dia akan bisa mendatangkan income yang baik gitu, income yang bagus lah gitu. Banyaklah bisa dilihat di YouTube tentang petani-petani muda yang berhasil, banyak sekali. Nah, agrobisnis itu salah satu bisnis yang nggak akan ada habis-habisnya. Nah, itu alasan kenapa. Tapi alasan yang kedua, saya dengan petani bisa berelasi dengan orang-orang yang beragama yang lain. Jadi kita punya Kristen, tunjukkan bahwa kita pun orang Kristen bisa menjadi berkat bagi masyarakat luas. Entah itu teman-teman Muslim, teman-teman petani Muslim, petani Hindu, atau orang beragama lain, atau yang nggak punya agama juga ada. Gitu. Nah itu kenapa sampai menggeluti seperti itu. Oke, ternyata banyak mereka ya tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar tatap muka selesai pulang, tapi mendampingi gitu ya. Oke, jadi ternyata banyak hal menarik ya Pak yang bisa dilakukan dalam bergaul dengan petani. Pak Agus ada pengalaman menarik nggak? Pengalaman menarik selama bergaul dengan petani? Yang mungkin yang pertama, pada umumnya petani itu agak sulit berubah dengan kebiasaan cara bertaninya, gitu. Jadi kalau saya harus mengedukasi atau membuat sesuatu yang baru dengan mereka, ikuti aja apa mau mereka dulu, gitu. Ikuti kebiasaan mereka. Nah, di tengah-tengah kita mengikuti kebiasaan itu, kita memasukkan apa yang kita mau, baru bisa. Tapi kalau kita maunya sendiri, tanpa melihat kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan, pada umumnya mereka akan menolak. Itu yang menarik. Gitu. Bagus apapun yang kita omongkan, mereka nggak akan mau ngikutin kita kalau kita tidak lebih dahulu mengikuti kebiasaan mereka. Yang menarik, karena jarang sekali orang yang bersedia mendampingi selama berbulan-bulan, bertahun-tahun seperti petani kakao itu kan nggak mudah karena kan kita mendampinginya 1 minggu, 2 minggu, ya itu amat jarang orang yang melakukan seperti itu. Kira-kira itu. Oke, jadi merubah kebiasaan petani itu cukup
butuh waktu yang lama dan kesabaran ya Pak. Ya, betul. Ya, nah yang menarik berikutnya kan Pak Agus ini basicnya bukan sarjana pertanian Pak. Bukan. Nah, Aku nah, sarjana IKIP, sarjana teologi ya. nah itu gimana Pak? Kita perkantas lagi. Nah itu dia. Nah itu gimana Pak? Gimana bisa meyakinkan para petani? Uh, Petani bukan ilmu kita yang penting, bukan. Tapi apakah kita bisa menolong mereka untuk menjadi orang yang bermanfaat dan mendampingi mereka? Nggak ada gunanya kita pinter teori-teori macam-macam pertanian, kalau tidak bisa diterapkan di petani, dan petani tidak bisa mendapatkan manfaat dari pengetahuan kita, nggak ada gunanya. Yang dipentingkan petani bukan teori yang rumit, tapi yang dipentingkan petani adalah apakah petani yang kita dampingi itu bisa mendapatkan manfaat dari pendampingan kita. Seperti itu. Oke, jadi bagi teman-teman yang mau aktif di bidang pertanian juga, ini nih ada wejangan dari Pak Agus gitu ya. Mereka nggak butuh teori, jadi bagaimana kita kira-kira apa ya, meyakinkan mereka gitu ya dengan bergaul dengan mereka, mendampingi mereka, begitu ya Pak? Ya kecuali yang mereka memang yang betul mau mendalami lebih dalam ya memang kalau tanya baru kita kasih teorinya gitu. Tapi pada umumnya agak jarang ya. Mereka hanya lebih bersifat praktisi gitu ya. Praktisi. Bagaimana mengimplementasikan pengetahuan kita di bidang pertanian dengan menjadikan kebiasaan petani lalu menghasilkan hasil pertanian yang bagus, baru mereka yakin sama kita. Gitu. Nah kalau udah yakin, gampang kita mau disuruh ngapain aja mereka akan nurut lah sama kita. Nah itu dia. Yang menarik lagi adalah teman-teman kita yang beragama lain. Saya kemarin beberapa petani yang saya dampingi itu sakit, itu mereka nggak segan-segan minta tolong didoakan. Meskipun saya tahu mereka tahu saya Kristen, tetapi mereka minta tolong didoakan. Mereka beragama lain semua. Nah ini salah satu jembatan untuk kita bisa masuk di dalam memberitakan firman Tuhan melalui cara-cara seperti ini. Ternyata juga bisa kok, gitu loh. Bisa, ya itu. Oke, jadi banyak hal yang bisa dikerjakan sebenarnya dan melaksanakan misi itu juga tetap bisa dilakukan. Ya tergantung cara dan teknik masing-masing. Nah, jadi teman-teman kita sudah tahu ya Pak Agus dengan pertanian. Sekarang Pak Agus fokus kemana Pak? Mungkin teman-teman ada yang mau sharing-sharing gitu. Pak Agus fokus ke pertanian mana? Atau semua pertanian atau sekarang ini lebih fokus ke mana? Kalau masalah tanaman pangan atau sayur-sayuran itu lebih mudah menanganinya dibandingkan dengan tanaman yang bersifat menaun. Menaun itu panen hanya 1 tahun. Nah, sekarang sedang konsentrasi karena tanaman-tanaman pangan dengan petani-petani sudah biasa, sudah hasilnya bagus-bagus. Nah, sekarang sedang menangani perkebunan kakao, kemudian durian, apokat, ya pokoknya yang dimakan enak lah, dimakan enak. Langsung bisa dimakan di kebun. Kalau padi kan nggak bisa dimakan. Nah sekarang gimana Pak? Kan Pak Agus nih sering ke lapangan nih pasti. Nah setelah virus corona ini, pandemi ini, bagaimana sih Pak kondisi petani kita sekarang ini? Memang kasihan gitu ya. Yang pertama, terutama petani sayur-sayuran, hasil tanamannya banyak yang dibuang-buang karena nggak laku gitu. Kemarin saya baru saja ke petani sayur di daerah Nongkojajar sekitaran Gunung Bromo. Itu mereka panen tomat ton-ton dibuang begitu saja. Dan paprika juga. Paprika nggak begitu panen pas panen raya itu harganya turun sampai lebih sangat murah sehingga sama petani dibuang-buang ke kebunnya gitu. Nah ini problem-problem pertanian yang berat gitu ya.
Sekarang siapa yang mau mengeluarkan tangan gitu? Nah, kita bisa bantu juga, tapi nggak bisa menolong banyak. Sayur-sayuran gitu. Itu juga mereka kemarin panen banyak hanya dibuang-buang saja, sehingga kita urunan beberapa orang, kita beli sayur di petani untuk kita berikan ke Taman Safari Indonesia gitu, untuk binatang-binatang seperti itu. Itu sebabnya saya agak cenderung tidak sependapat dengan urban farming. Saya kurang-kurang sependapat dengan urban farming ini. Yang namanya ketahanan pangan keluarga itu saya kurang cocok gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita tanam sendiri dan berhasil bagus, maka petani yang tanam nggak punya pendapatan. Siapa yang mau beli mereka gitu? Nggak ada gitu. Kita memang bisa berdikari dengan sayur-sayuran sendiri, tetapi sebenarnya mematikan petani sayur gitu. Ini salah satu kelemahan urban farming yang tidak terpikirkan atau tidak ini dengan baik, sehingga kita sekarang banyak orang kota tanam ini tanam itu macam-macam. Padahal sebenarnya kalau mau membeli petani murah kok gitu, lebih mahal kita membuat menanam sendiri, hidroponik sendiri, semuanya itu lebih mahal dibanding kita membeli dengan petani gitu. Betul. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin, kalau misalnya ada teman-teman yang dengerin saya orang yang tidak sependapat dengan yang namanya urban farming gitu ya. Kalau itu diperjualbelikan, kalau hanya untuk keluarga sendiri mungkin masih bisa. Tapi begitu kita perjualbelikan, sebenarnya kita sedang membunuh petani, karena dia kalau kita panen banyak, orang-orang kota semua panen, lah siapa yang mau beli petaninya gitu. Benar juga. Kasihan petaninya. Itu kira-kira. Ya. Oke. Tapi di petani sendiri apa Pak? Maksudnya apa ya? Virus corona juga apa ya? Tidak membuat mereka tetap kerja ya Pak? Mereka tetap kerja kan? Tetap bekerja. Saya tetap tiap hari pergi kemana-mana ke kebun sayur, ke kebun ke tanaman padi. Kan beberapa petani yang saya bina ini sekarang sedang lomba padi untuk lomba padi di tingkat kabupaten ya. Mungkin karena juga semuanya kurang kerjaan, akhirnya lombakan gitu. Kurang kerjaan. Yang saya dampingi ikut lomba-lomba seperti ini. Padi. Tapi petani tetap mengerjakan. Kemarin petani pepaya itu 1 kilo cuma Rp2.000. Petani pepaya. Normalnya berapa? Kalau normalnya? Sekitaran 4.000 gitu ya. Ini setengah cuma harga. 2.000, 1.500. Seperti enggak ada harganya. Nah, kemarin virus juga teman-teman di Bali mengeluh karena kan manggisnya nggak terjual. Iya. Jadi cuma dibuang-buang aja kemarin Pak gede ure. Pokoknya teman-teman kita di Desa Dalang itu ininya sangat murah. Manggisnya sangat murah. Dan kakao juga, biji kakao nggak bisa diekspor sekarang. Kerepotan semua. Nah itu Pak pertanyaannya, kok bisa anjlok ya Pak? Seharusnya kan pertanian sangat dibutuhkan kan di masa-masa seperti ini. Dan petani tetap kerja. Itu artinya kan bahan makanan tetap ada. Tetapi kenapa harganya turun? Karena pembelinya juga nggak ada. Terutama yang bersifat perkebunan ya. Oke. Perkebunan itu anjloknya tinggi gitu. Kalau hanya bersifat pangan masih bisa karena misalnya kebutuhan pokok masih bisa dibutuhkan. Tapi yang perkebunan yang bersifat buah-buahan itu harganya bisa anjlok gitu. Karena nggak ada pembeli gitu. Oke. Baru pemerintah juga belum bisa melakukan apa-apa ya? Ya, mereka kan juga berusaha. Nanti kalau aku bilang pemerintah nggak melakukan apa-apa, pasti juga diprotes gitu. Tapi kalau aku bilang melakukan apa-apa, lah ini paprika bisa tontonan dibuang, kemudian tomat dibuang, sayur-sayuran dibuang di lahan mereka. Gitu. Katanya impornya banyak juga Pak. Di tengah-tengah pandemi ini impor lumayan banyak juga masuk ke Indonesia. Kalau impor saya nggak terlalu mengikuti ya. Yang saya pikirkan bagaimana panen-panen petani yang bersifat perkebunan maupun sayuran ini sedapat mungkin kita membantu mereka menjualkan gitu ya. Iya.
Ya akhirnya ikut-ikutan membantu membeli, menjual seperti itu. Oke guys, jadi di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini mungkin yang bisa kita lakukan adalah membeli pangan, membeli bahan makanan dari para petani langsung, gitu ya Pak. Minimal itu bisa kita kerjakan. Ya, ya boleh langsung, boleh dari sayur-sayuran dari pasar atau dari tukang-tukang lewat, beli aja gitu, supaya semua bisa hidup gitu. Kalau kita tanam sendiri nanti mereka nggak hidup.